Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube Brebes Selatan, UBS TV. Pemirsa, sekarang saya berada di Balai Desa yang kami nilai salah satu balai desa paling indah yang dimiliki oleh Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yaitu Balai Desa Penggarutan. Nah, ini sekarang kita berada di ruang kepala desanya. Ada rumor bahwa salah satu sepak terjang yang dilakukan oleh Kades di desa Penggarutan ini luar biasa. Salah satunya adalah dengan membuat balai desa yang baru di lokasi yang baru. Dan ketika kami datang ke sini ternyata view-nya luar biasa dan sepertinya recommended nih untuk Anda kunjungi, sekedar melihat-lihat bagaimana penampilan dan view yang ada di sekitar balai desa Penggarutan. Alhamdulillah sekarang sudah berada di ruangannya Pak Kades dan langsung duduk bersebelahan dengan Pak Kades Penggarutan, Bapak Rosi Ibnu Hidayat, atau saya memanggilnya Mas Kades. Selamat siang Mas Kades. Siang, selamat datang di Desa Penggarutan, Mas. Alhamdulillah, muda, ganteng, visioner, banyak. Nanti kita akan berbincang banyak hal di ruangan ini dan semoga kedatangan kami dari tim YouTuber Brebes Selatan tidak mengganggu kerjanya beliau. Hari Jumat Kliwon, Pak Kades. Sudah berapa lama Anda menjabat kepala desa di Penggarutan ini? Terima kasih kedatangannya. Selamat datang. Kami ucapkan. Alhamdulillah, saya sudah menjabat 2 tahun lebih. Karena berarti kemarin tahun 2022 ya? Iya. Pasca pandemi ya, Mas ya? Iya, gelombang ketiga itu. Gelombang ketiga. Di bulan Juni, sekarang 2024 Agustus, berarti 2 tahun lebih, 3 bulan ya. Itu. Tapi jadi warga desa Penggarutan sudah lama? Kurang lebih saya berKTP di Penggarutan itu 2014. 2014, lalu kemudian tahun 2022 nyalon Kades dan jadi. Ya, apa nandur dulu? Otomatis kalau nandur. Berarti saya sebelum menjadi Kades, saya diamanati menjadi kepala dusun, kadus perangkat desa. Oh, berangkat dari kadus. Ini kita baru tahu. Ini salah satu hal yang luar biasa menurut kami pemirsa. Ternyata Pak Kades Ibnu ini bukan asli dari desa Penggarutan ini, tetapi sepertinya mengawali karir dengan baik menjadi kepala dusun. Di sini berapa tahun? Kepala dusun berarti di 2017 sampai 2022. Berarti 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun mengawali karir sebagai kepala dusun di sini. Iya. Lalu kemudian mencalonkan diri menjadi kepala desa. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu atas desakan warga, keinginan sendiri, atau karena memang punya visi misi yang memang harus dijalankan di desa Penggarutan, Mas? Ya, kalau cerita kronologis sebenarnya panjang. Cuman intinya semua mungkin saling membutuhkan mungkin. Ketika bahasan desak itu terlalu saya nggak istilahnya punya visioner, tidak punya visi misi seolah-olah lah nggak mampu atau nggak mau, tidak seperti itu juga. Intinya warga dan kebetulan saya pada waktu itu punya pemikiran yang sama, bagaimana caranya untuk bareng-bareng memajukan desa Penggarutan di bidang yang dimiliki oleh warga masing-masing. Karena yang tahu sendiri tidak mungkin semua kebutuhan, semua masa depan desa itu ditumpukan semua di Kades dan pemerintahan desa. Betul. Itu kan butuh bantuan dari semua lini masyarakat. Nah, itu diawali dari situ ya. Itu pemikiran. Satu lagi sama. Mungkin karena dasar kecintaan juga ya, Mas. Kecintaan terhadap sebuah desa, kecintaan terhadap apa yang nanti akan dikerjakan, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor penunjang juga ya, Mas? Iya, kurang lebih seperti itu, karena akhirnya cerita dan secara perasaan ini, bukan karena sisi dari birokrasi ya. Intinya saya kan bahasa Jawanya itu ngerumangsani ya. Ngerumangsani, saya bukan warga sini ya kan. Bagaimana caranya saya bisa bergaul, mempunyai teman, mempunyai saudara, bisa diterima. Awal mula seperti itu. Makanya saya berusaha mencari teman, mencari saudara sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin alhamdulillah ada sisi positifnya, ada yang menerima, mungkin itu membuat karena dibarengi pergaulan yang ingin
melekat memasuki di desa Penggarutan, akhirnya ya tidak jauh. Berarti kan tidak menutup kemungkinan untuk mencintai desa Penggarutan. Iya betul. Tadi Mas Kades ini mengatakan berKTP Desa Penggarutan tahun 2014. Kemudian tahun 2017 menjadi kepala dusun dan kemudian tahun 2022 jadi kepala desa. Menurut kami sebuah sepak terjang yang luar biasa dengan waktu yang singkat akhirnya menjadi orang nomor 1 di wilayah Desa Penggarutan ini. Selama 2 tahun ini Mas, sudah berapa hal yang Anda bangun yang akhirnya menjadi kebanggaan warga? Saya nggak mau menceritakan ini terlalu dalam secara pribadi. Ya, monggo nanti panjenengan bisa tahu sendiri. Jadi saya juga nanti bisa berkomunikasi dengan jenengan, Mas. Kira-kira ketika jenengan turun ke warga saya, ketika saya selama 2 tahun menjabat, apa keluhan warga? Apakah kekurangannya ada apa? Monggo disampaikan ke saya biar saya bisa menjadi evaluasi secara pribadi maupun secara instansi di pemerintahan desa. Intinya karena ini pertanyaan yang harus dijawab dan tidak harus berbelit-belit selama 2 tahun, intinya terus terang saya mengutamakan gotong royong dan kerja bakti. Nah, makanya itu saya tidak istilahnya bagaimana caranya setiap Jumat Kliwon itu kerja bakti harus setiap Jumat Kliwon. Setiap Jumat Kliwon harus dilaksanakan. Alhamdulillah dari tahun pertama sampai sekarang sudah berjalan. Dan masih berjalan. Selalu berjalan. Alhamdulillah berjalan. Di luar daripada Jumat Kliwon, alhamdulillah setiap lingkungan di RT, di duku-duku itu sebenarnya ada. Makanya monggo setiap Jumat itu di lingkungan bisa dikerjakan kerja bakti. Nanti saya bisa turun ya. Tapi untuk Jumat Kliwon wajib. Jadi tidak ada kegiatan di lingkungan. Digolongkan, disentralkan di balai desa. Yang penting silaturahimnya intinya untuk yang lain kan bisa mengikuti. 1 kerja bakti. Kedua kali kalau masalah bangunan ini kantor desa yang baru, Sanggar Seni Budaya dan kantor desa, ini sebenarnya dorongan, bukan karena inisiatif kepala desa dan perangkat desa, bukan. Memang sudah ada pembicaraan sudah lama mungkin Pak? Sudah lama karena tahu sendiri kantor desa yang lama itu secara bangunan dan secara asetnya pun sudah tidak layak. Karena itu di pinggir sungai. Salah satu penyebabnya harus pindah itu ya, pinggir sungai rawan kena banjir. Kemudian juga bukan tanah kita ya kan. Itu bukan tanah. Iya, itu lepe-lepe, itu bukan aset desa. Makanya kita padahal di sana sudah berpuluh-puluh tahun ya Mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Makanya itu semua itu punya semangat tinggi untuk memindahkan kantor desa. Alhamdulillah hanya ada 1 tanah desa ya di sini. Karena Bengkok Desa Penggarutan itu adanya di Buniwah, Kecamatan Cirampok. Oh, di sana? Adanya jauh dari sini ya? Iya. Wah, jadi tanah Bengkok yang dimiliki oleh Desa Penggarutan itu sangat jauh dari sini pemirsa. Sudah masuknya berarti Cirampok. Wilayah Kecamatan Cirampok. Dan kalau Buniwah sebagian Kecamatan Tonjong ya? Iya. Tanahnya ada di sana? Ada. Kurang lebih di sana hampir 4 hektar. 4 hektar. Kalau di sini luasnya berapa? Kurang lebih juga 4 hektar. 4 hektar. Ya, berarti tanah Bengkok dan tempat pemakaman umum. Yang di mana? Ya ini kan sebelah tempat pemakaman umum. Sebelah. Terus sebelah utaranya lagi itu tanah Bengkok yang dan pengambilan keputusan menggunakan tanah Bengkok ini pun musyawarah warga masyarakat ya. Musyawarah. Tetapi memang tidak mudah juga pemirsa ketika memang satu sosok kepala desa dalam tanda kutip memaksakan kehendak ketika kemarin masih dalam rangka kampanye nyong pengen mana. Tetapi itu memang harus disepakati oleh warga ya. Dan ini tidak mudah. Dan alhamdulillah di 2 tahun ini yang kami dengar di luaran sepak terjang dari Kades muda ini luar biasa. Umur berapa Mas? Sekarang alhamdulillah 36. 36, selisih 9 tahun dengan saya. 9 apa 10? 11 malah. Saya berarti udah tua. Saya 48 tahun, 36 tahun. Luar biasa. Iya ya. Mas ngomong-ngomong aslinya mana sih? Aslinya Karangpucung. Karangpucung Cilacap. Iya. Jadi Mas Kades Ibnu ini, Kades Penggarutan ini aslinya Karangpucung Kabupaten Cilacap. Ini ada pertanyaan besar Mas. Kemungkinan banyak orang yang menanyakan. Dari Karangpucung jauh-jauh datang ke sini nyalon kades dan jadi. Berarti kan penilaian warga selama ini dari katakanlah tahun 2014 ketika jenengan berKTP Desa Penggarutan sudah sangat baik. Trik-triknya untuk dicintai dan disukai warga seperti apa Mas? Barangkali ini penting juga buat kami pemirsa.
kalau trik saya dikembalikan lagi ke warga. Bahkan kalau saya pribadi, apakah sosok saya kira-kira tepat atau tidak dipilih sampai jadi? Apakah jangan-jangan dulu itu milih saya itu survei dulu Mas. survei pribadi dulu gitu. Survei pribadi malah saya nggak bisa Mas. Ketika saya mikir, wong seneng nyong apa ora ya, gitu. Saya mikir apakah orang benar-benar milih saya apa enggak? Apakah gitu. istilahnya karena kesannya kesan di depan toh Mas ya kan, kesan depan baru kenal berapa bisa tahun. Bisa saja di belakang. Iya, saya kadang-kadang nggak bisa menyampaikan trik-trik itu nggak bisa. terlalu berjalan lah ya, berjalan. Iya, terlalu ria, terlalu takabur kalau saya menyampaikan. Iya, artinya gini, kami akan merasakan ketika main di satu tempat ke wong seneng apa ora, kami bisa merasakan. Tapi sepertinya tangguh nih Mas Ibnu nih, artinya pan seneng pan ora urusan ya Mas. Iya. Ya alhamdulillah di tahun 2022 ketika Mas Ibnu menyalurkan menjadi kepala desa dan jadi yaitu salah satu bukti yang luar biasa. Berarti walaupun Mas Ibnu bukan asli warga desa sini, sangat dicintai dan disukai oleh warga masyarakat. Terpenting itu Mas, yakin terpenting itu. Satu yang paling kami nilai kita untuk membangun sebuah desa ya disukai atau tidak dulu oleh warga. Jadi bangunnya kepenak kan kayak gitu Mas. Nah, apa ya di Desa Penggarutan itu ada berapa kepala keluarga atau DPT? DPT 3.500. 3.500. Kalau seluruh jiwa warga ada kurang lebih 5.200-an. Itu. DPT Desa Penggarutan itu sekitar kurang lebih 3.500-an ya. Nah, dalam memanage selama 2 tahun ini kesulitan-kesulitan apa aja Mas yang di jalan nyong kudu kayak gitu nyong umat, ada kesulitan-kesulitan yang berarti Mas memimpin 3.500 orang? Berarti 5.200 orang ya kalau jiwa ya? 5.200 ya. Kesulitan mudah-mudahan di sini saya sulit ya, mungkin jujur ada kesulitan, dikatakan mudah ya insya Allah ketika segenap elemen ataupun lembaga desa semuanya sinergi, alhamdulillah, dan mudah-mudahan seterusnya tidak ada kesulitan yang berarti. Intinya begini, Mas, saya alhamdulillah atas nama pemerintahan desa sudah berjalan paguyuban RT RW dan Linmas. Berjalan setiap malam Kemis Wage. Ya. Itu kumpul Mas. Kumpul dan semua. Wajib ya. Wajib itu setiap, jadi digilir. Waktu pertama berarti sudah di pertemuan 19, karena setiap Kemis Wage 1 bulan kan ketemunya 36 hari sekali. 36 hari sekali. Selapanan kalau orang istilah. Jadi begitu Anda dilantik sampai hari ini masih jalan. Sudah 19 kali pertemuan. Ya, kemarin alhamdulillah Kemis Wage juga sudah berjalan. Nah, muternya itu di setiap muternya kalau kita menunggu musyawarah desa yang kenanya momen-momen tertentu kan paling setahun kena berapa kali, ya kan? Dan itu sosialisasi informasi dari desa tidak efektif. Makanya saya berinisiatif kita bikin paguyuban. Ada ketuanya sendiri, ada sekretaris bendahara, dan di situ bahas terkait dengan desa. Apapun dibahas. Kemarin ada anak KKN yang sekarang masih dari UIN dan Unsud pun diikut sertakan. Ya, ada lembaga seperti BPD dilibatkan. Ya, ngeflow segala informasi di situ ya Mas. Dan jadi tidak ada rahasia sama sekali. Ada. Termasuk mungkin anggaran-anggaran yang masuk, anggaran-anggaran juga tetap diinflokan. Insya Allah sampai KPM bantuan beras, Bapak, saya sampaikan. Jadi karena saya istilahnya salah satu visinya transparan dan akuntabel, ya seperti itu. Dan sudah dijalankan selama 2 tahun tanggung jawab. ini. Ya mudah-mudahan perjalanan ini tidak hanya sekedar formalitas menjalankan visinya saja, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Nah di paguyuban itu apa keluhan, apa kesulitan saya ataupun pemerintahan desa disampaikan. Sebaliknya, keluhan RT kan biasanya ada nih, masalah bantuan segala macam, segala keluhan segala macam disampaikan. Jadi di situ forum tersebut ya saling tukar pendapat, tukar keluh dan mencari solusi yang terbaik memecahkan masalah bersama-sama. Luar biasa. Jadi sudah 19 kali ini di setiap Kamis Wage. Muter setiap sekarang dari RT kegiatan rutin pertemuan ketua RT dan ketua RW dan itu wajib dan Linmas berarti BPD ikut, KPMD ikut dan wajib ya. Karang Taruna wajib. Asik tuh. Jadi
tidak ada satupun informasi yang terlewatkan bagi warga. Jadi Begitu juga sebaliknya ya Mas ya. iya, dan ada dananya kan harusnya biasanya kan arisan nih Mas. Saya sokongan. Jadi setiap datang itu 25.000. Nih biar disampaikan juga Mbok. Ya. Doraning kono tarikan macam itu enggak. 25.000, 20.000 itu untuk tuan rumah ya kan. 5.000 untuk kas. Alhamdulillah kas kegiatan sudah beli salon aktif. Kemudian nanti malam ini malam seresehan. Nih Lur dari peguyuban. Nanti malam sarasen di mana? Di sini? Di sini. Ini Lur saya nyumbang dari peguyuban 1 tumpeng kan alhamdulillah. Ya, istilahnya dari kita di anggaran desa kan nggak terlalu uang banget. Tapi memang apa namanya ya? Ketika tadi kami datang sekitar jam berapa ya? Jam 8:30 kurang. Itu merasakan banget suasana pedesaan yang mungkin bagi kami sangat jarang sekali kita melihat apa namanya silaturahmi kerukunan kerja bakti di satu desa. Itu juga sempat bilang dengan teman-teman yang ikut kerja bakti tadi bahwa ini salah satu kegiatan rutin yang menurut kami istimewa di tahun-tahun seperti sekarang ini Mas Kades. Nah, kami tidak cerita mengada-ngada, tapi memang kami sering keliling di beberapa desa, beberapa kelurahan. Sepertinya tinggal sedikit nih desa yang masih melaksanakan kerja bakti yang luar biasa semangatnya. Nah itu apa namanya? Tadi saya sempat ngobrol dengan warga bahwa kerja bakti ini tadinya inisiatif warga disampaikan ke Pak Kades karena Pak Kades apik, kepenak, akhirnya di ACC Mas. Dan kami seneng. Itu kan juga salah satu poin yang luar biasa Mas, ya kan? Nah ini yang tadi di depan balai desa itu kan sedang pelebaran jalan ya Mas. Itu ceritanya gimana Mas? Kok saat ini yang diurusi itu gitu loh. Sebenarnya kalau jenengan lihat secara keseluruhan komplek ini sebenarnya banyak PR-nya. Bahkan saya mikir, selama saya menjadi kades bisa ora ge beresna ya kan sampai beres. Dan itu penting semua ya. Iya, penting semua. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kenapa di sana alhamdulillah kemarin ada komunikasi dengan pemilik tanah. Kebetulan pemilik tanahnya itu sudah berdomisili di Jakarta. Ya orang besar lah intinya di salah satu instansi. Saya telepon karena saya butuhnya akses jalan yang lebar, yang cukup untuk arah ke kantor desa. Nah saya telepon, alhamdulillah responnya baik. Beliau ingin pulang, pengen urung ya, pengen lihat. Nah ternyata disambut juga. Ya udah, nggak apa-apa. Ini galengan yang sebelah berarti barat, monggo dibikin talut. Berarti sisa dari galengan, bahasa kita itu galengan talutnya itu kan masih ada sisa itu. Berarti itu nantinya akan ada semacam pondasi gitu di pinggirnya. Talut sender. Ya, itu. Jadi diawali karena warganya saya informasi nih, oli sing yang punya tanah boleh. Maka ya udah Lur ngesuk kerigan ning kono di monggo. Makanya dibagi, tadi ada yang jalan usaha tani, ibu-ibu seperti biasa yang ringan-ringan lah. Itu ada di. Tapi guyupnya luar biasa, guyup rukunya luar biasa. Jarang-jarang ada ibu-ibu yang ikut sampai berkeringat di sebuah kegiatan kerja bakti. Kalau yang tadi kami melihat langsung di lapangan, ratusan warga turun deh. Dan itu luar biasa Mas, luar biasa. Tadi juga sempat diajak dari ujung di depan balai desa, terus kita di belakang sana ya, yang jalan tembus. Itu sebelum dibikin seperti itu berarti pertanahan sawah. Sawah. Ini itu perizinannya repot juga nggak Mas? Alhamdulillah ini kan dapat, akhirnya saya ini bantuan dari Dinas Pertanian. Berarti dana alokasi khusus. 2 titik digelontorkan, disalurkan ke Poktan, 2 Poktan. Nah, nanti titik pertama ini yang samping sanggar, muter tembus, ada makam sesepuh di sana. Namanya Sayyid Abdullah Sama. Di mana Mas? Di Mentok ini, Mentok Utara, sesepuh ini. Berarti kapan-kapan kita ngeliput sana juga. Karena itu salah satunya kenapa saya dan warga semangat ada kantor desa itu, salah satunya nguri-nguri peninggalan sesepuh yang ada di sini. Namanya tadi yang saya sebutkan Sayyid Abdullah Sama atau Mbah Semangun. Orang sini ngomongnya Mbah Semangun. Nah itu tembus ke sana. Nah satunya dari Kali Gadung ke tanah warga juga ada yang ke tanah Bengkok. Nanti insya Allah tepung. Nah kaitannya dengan ada beberapa tanah warga memang sebelumnya Poktannya mengundang ya para petani dan pemilik sawah diundang, kita ngobrol bareng di sini di kantor desa. Alhamdulillah insya Allah ada
titik temu, bersepakat dan akhirnya dimulai. Berarti Jumat ini sudah Jumat ke-6 Mas. Jumat sudah ke-6. berjalan dari mulai Total berapa ratus meter Mas dari Kali Gadung sampai ke sana? 1 kilo ada? 1 kiloan. 1 kilo ada. 1 ya? kilo itu, 1 kilo. Itu menggunakan bantuan dari dinas Dinas Pertanian. ya. Iya, itu Dan nanti alokasi untuk khusus ya. rabat saja. Tapi kan diwajibkan karena mau dirabat kudu harus ada bagian jalan. Tugas kami di desa membuat itunya. Wah, makanya saya juga. Tapi it's okay kan Mas? Alhamdulillah. Ya, jenengan juga bisa lihat lah. Ya. Intinya alhamdulillah secara raut muka, secara fisik insya Allah bung-bung. Kalau di belakang tidak urusan. Ya. Tetapi memang begini, karena mungkin kaitannya dengan transparansi, salah satu visi misi jenengan, transparansi, akuntabel. Jadi semua warga juga, Yusa harus apa untuk desa Dewek iki? Kan ada mungkin beberapa warga yang merasa keberatan ketika Pemdesnya minta bantuan ke warga, karena asumsi para warga seperti kami nih ya. Lah benar lurah duit akeh, Pemdes lurah duit akeh pun jaluki maring masyarakat. Itu yang terjadi kan Mas? Iya. Tetapi kami tidak menemukan wajah-wajah tersulah di desa Penggarutan karena faktor dari transparansi dan akuntabel itu Mas. Dan semoga saja nih perencanaan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Nah, ini lagi nih salah satu bangunan fenomenal yang sedang menjadi pembicaraan bahwa salah satu desa yang mempunyai bentuk balai desa yang unik. Depannya ada joglo, dan bangunan joglo ini tidak umum, tidak wajar di wilayah Kecamatan Bumiayu Mas. Kecamatan Tonjong Baguyung juga sangat sedikit jumlahnya ketika ada balai desa dan di depannya ada pendopo. Nah Mas, kenapa kok jenengan ngarang seperti ini, ada pendoponya? Karena faktor kebutuhan atau faktor yang lain Mas? Kalau dilihat kebutuhan, sebenarnya ini namanya kan sanggar seni. Kebutuhannya jadi saya ingin mempunyai tempat yang kegunaannya itu bukan hanya untuk pemerintahan desa. Semua warga, entah itu baik pihak instansi sekolah, umum ataupun apapun, silahkan gunakan. digunakan. Makanya dibikinlah pendopo, karena pendopo ini identik dengan ya itu tadi, sesuai visi saya, transparansi, tidak ada tertutup. Ya, nggak ada sekat-sekat ya. Iya, tidak ada sekat-sekat, terbuka monggo. Jadi diaplikasikan di bentuk joglo ini, pendopo ini plong-plongan, nggak ada sekat. Nah, paling itu tidak sampai kegunaannya untuk warga. Kedua kalinya kalau dilihat dari kegunaan untuk Pemdes sendiri, kita paling kan butuh untuk kegiatan desa, contoh musyawarah ya, musdes dan yang lain. Kalau saya bikin bangunan yang tertutup, kesannya juga tertutup. Ya. Betul. Tapi kalau pendopo, kita musyawarah di situ kan undangan terbatas nih karena anggaran, ya kan. Desa mengundang, Pemdes mengundang atau BPD mengundang kan anggaran terbatas. Yang datang kan orang-orang tertentu yang diundang. Lah orang yang nggak diundang kan enggak. Betul. Nah, ini kan di sini ada sawah, ada kuburan, ada kebun. Siapa tahu nih pas kita melaksanakan musdes, orang kok pengen mendengar. Silahkan saja. Monggo. Ya, itu prinsip utama kenapa pendopo. Di luar daripada banyak arti atau filosofi pendopo, ya monggo bisa dicek. Saya tidak mau menjabarkan dalam kayak seperti itu. Jadi kami datang ke sini diperjelas bahwa fungsi atau makna pembuatan joglo ini kepengen mengaplikasikan visi misi yang transparan. Jadi bagi warga desa Penggarutan juga luar biasa ketika misalnya ada Pemdes, walaupun ada warga yang tidak diundang tetapi kepengen ikut di acaranya, itu mendengarkan lah, dipersilahkan ya. Ini jarang terjadi di desa lain loh. Serius, ini keren banget. Dan Mas, kayaknya satu-satunya sepertinya di wilayah Kecamatan Bumiayu ya. Dan mungkin di wilayah Brebes Selatan yang ada pendoponya cuma sini mungkin. Tapi apapun itu keren Mas, keren. Setelah tadi dijelaskan oleh Mas Kades. Ini menggunakan anggaran dana tahun berapa Mas pembangunan? Kalau pendopo ini sanggar seni di 2023. Oh 2023 ya. Pakai DD. Kalau ini kantor desa, alhamdulillah 2 tahap, 23, 24 itu dapat dari BK Kabupaten. BK Kabupaten. Alhamdulillah selesai dan bisa diselesaikan. Itu ke depan berarti nanti akan ada pagar keliling itu Mas? Oh, pokoknya kalau ke depan pengennya apa aja, pokoknya. Ada di belakang. Kalau saya bikin set plan awal, Mas. Di belakang sepertinya ada bangunan-bangunan apa itu belakang balai desa ini? Itu dulu warung sebelum ini kita ini
proses pembangunan ini ada warung dagang buat pekerja. Oh, buat pekerja. daripada Tetapi pulang. itu kalau misalnya dibagusin, duduk di sana view-nya juga asik ya Mas ya? Nah, itu makanya sebenarnya banyak orang yang menyayangkan kenapa tidak dilanjut yang dagang. Makanya sebenarnya saya kalau dilihat daripada ini berarti timur kantor desa kan masih ada tanah ini, Mas. Saya kalau di set plan awal saya pingin bikin gor. Cuma nanti pertimbangan seperti apa, saya juga pengen ada tempat ya buat nongkrong, kafe-kafe atau apa di sini kan view-nya indah sana. Ya, malah lebih cenderung itu daripada gor, Mas. Ya, monggo Gor kan nanti. fungsinya tidak terlalu ini ya, kalau misalnya kayak kafe tempat bukan kafe yang seperti itulah ya, tempat nongkrong. Sepertinya wah animo masyarakat jadi semakin apa ya, betah mengunjungi desa Penggarutan. Intinya mungkin juga dari luar juga bisa iya, berpergian ke sini. pengennya juga yang dagang itu bukan hanya istilahnya dari desa atau BUMDes, bisa dikelola BUMDes, tapi yang dagang itu UMKM yang alhamdulillah setiap minggu paskul pasar kuliner muncul eksotik itu masih berjalan. Tuh, asik menyakin. Ini kan ada rumor, ada rumor atau wacana bahwa tahun 2030 itu konon katanya dana APBD akan dicabut dihilangkan. Misalnya ini terjadi, Desa Penggarutan udah siap ngopeni desanya dewek. Mudah-mudahan. Iya. Karena gini, dilihat dari apa ya, serawungnya warga, guyupnya warga, kayaknya asik banget dimintai bantuan untuk Pemdesnya aja bantu kok. Yang terjadi di desa-desa lain mungkin sebaliknya, Mas. Oh, desanya wis duitnya akeh kok njaluk maring warga itu. Dari kacamata kami selama kami beberapa jam tadi muter-muter, ini misalnya dana desa dicabut tahun 2030, misalnya ini kejadian, kayaknya Desa Penggarutan sudah siap ngopeni desanya dewek. Salah satunya perencana dari Mas Kades kepengen bikin warung-warung tempat nongkrong atau paskul yang akan dijalankan lebih hebat lagi, atau mungkin membangun tempat wisata baru. Itu kan bisa ngopeni dewek desanya, kan keren. Berarti untuk ke depan ini akan jadi sebuah tempat yang multifungsi nantinya, Mas. Nah, seperti itu. Niat awalnya seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sih bisa tercapai. Dan tidak hanya untuk warga desa Penggarutan sendiri tentunya. Iya, insya Allah. Karena saya niat dari awal komunikasi dengan warga itu seperti itu. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan tadi minta bantuan warga, kembali lagi karena dari awal kalau kita flashback ke belakang, kita kan mencalonkan menjadi kepala desa kan butuh bantuan warga, entah itu bantuan segala macam lah ya. Orang mau dijorok, iya itu butuh. Bingung. Nah, ngerumang sani dari awal kita butuh bantuan, saya memanfaatkan itu. Jadi seterusnya saya membutuhkan bantuan dari warga. Makanya saya nggak mau memutuskan. Dan itu sudah diungkapkan ke warga. Wah, sudah. Keren. Malah saya bilang ketika panjenengan sudah tidak butuh warga ya berarti saya sudah saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, sebaliknya sih sudah selesai berarti ya. Makanya saya karena masih jenengan butuh saya juga butuh panjenengan semua warga desa Penggarutan. Seperti itu. Tuh pemirsa, jadi memang simbiosis mutualisme ya. Jadi untuk membangun sebuah desa ketika terjadi simbiosis mutualisme akan lebih mudah, lebih lancar dan lebih semangat lagi lah gitu. Wah, luar biasa. Mas, ini kan banyak warga desa Penggarutan yang berada di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri. Barangkali nitip pesan Mas. Ini salah satu poin di podcast itu ini sebenarnya. Kalau warga desa Penggarutan yang berada di sini kan sudah tahu tentang sepak terjang jenengan. Barangkali mau berpesan dan pasti akan ditonton oleh warga Penggarutan, desa Penggarutan yang berada di luar desa sekarang. Intinya bahwa sebenarnya berawal desa Penggarutan sebenarnya kalau ingin melihat kinerja ataupun kegiatan-kegiatan di desa Penggarutan sebenarnya ada medsos, Mas. Ada medsos yang insya Allah aktif lah. Insya Allah aktif. Terkonek terus dengan mereka. Terkonek terus dengan para warga desa Penggarutan yang di luar daripada desa Penggarutan. Ada TikTok, Facebook, Instagram, ya kan. Kemudian ada Threads, ya X juga. Cuman nggak terlalu aktif kalau X, karena akunnya juga lumayan. Jadi terkoneksi alhamdulillah sudah. Cuman ketika saya nitip pesan bahwa monggo apa yang bisa disampaikan, disalurkan entah itu pemikiran atau yang lain untuk desa Penggarutan, monggo disampaikan entah itu melalui medsos ataupun lewat via WhatsApp dan segala macam. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bentuk kegiatan yang kita laksanakan itu bagian daripada
bukan hanya di lingkup desa tok. Mudah-mudahan bisa sampai ke warga yang di luar desa Penggarutan untuk bisa saling mensupport lah, mensupport kegiatan desa, mendoakan yang paling utama agar semua warga desa Penggarutan yang di luar desa Penggarutan semakin mencintai desa Penggarutan. Itu pemirsa luar biasa. Mas, slogan desa Penggarutan apa, Mas? Sebenarnya kalau slogan semboyan lah ya. Slogan atau semboyan atau intinya apa, kita karena belum diperdeskan, belum dimusdeskan, intinya saya belum berani. Intinya saya mempunyai prinsip dengan tokoh masyarakat dan warga. Jadi karena kita sekarang menempati kantor desa yang baru dengan keinginan yang sama dari warga, yang kebetulan namanya itu dari dulunya namanya Munjul ya. Munjul namanya. Munjul itu muncul apa namanya? Ya kayak Munjul. Gunduk lah. Gunduk. Kayak gundung itu. Ya. Itu Munjul. Nah, karena ada proses di mana kita ke Munjul, ya kan? Ada proses, entah itu prosesnya dimulai dari pemikiran, dari istilahnya obrolan kecil maupun mungkin bisa dikatakan sambang sini, sambang situ, silaturahim ke sesepuh, ya kan? Nah, ada pemikiran itu berarti kan muncul. Pemikiran yang diawali dari pemikiran itu silaturahim akhirnya ada pendapat seperti itu, ini muncul baik, berarti ada pemikiran itu muncul pemikiran. Nah, berarti ketika kita masih belum dimuncul, berarti kan kita belum ada sampai kemunculan ya. Berarti kita ketika sudah ada pemikiran berarti kita sudah muncul pemikiran. Jadi muncul berjalan kita ke Munjul, alhamdulillah muncul secara bangunan fisik sudah terbentuk, mudah-mudahan secara SDM dan pemikirannya sama, ya kan? Ke depan mau dibawa kemana Penggarutan, mudah-mudahan kebawa kemana tujuannya sama, yaitu lebih ke kemakmuran atau ke kesejahteraan atau kejayaan. Nah, biar bahasanya member setitiknya Mas, berarti enak-enak lah ya. Berarti kata lain filosofinya berarti ketika sudah mencapai kejayaan, berarti desa kita mudah-mudahan mendapat keunggulan. Jadi, muncul, unggul. Mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi ini bagian daripada doa, ikhtiar, harapan yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kerjasama setiap elemen masyarakat. Itu sih saya kadang-kadang sampai merinding yang cerita itu. Tapi luar biasa, seorang yang muda dengan dengan filosofi yang menurut kami dalam. Ya berarti kita tuh wong non pemikirannya memang tua. Muncul, unggul. Wah, itu luar biasa. Tadi Mas Kades bilang merinding, saya juga merinding ini. Filosofinya luar biasa dan maknanya dalam sekali. Mudah-mudahan. Luar biasa nih, kurang lebih berapa nih? 40 menit ya? 30 menit ngobrol tapi nggak kerasa, dan ini hari Jumat ya. Sepertinya cukup ini obrolan singkat, padat, dan insya Allah bermanfaat. Mas Kades matur nuwun sudah meluangkan waktu menemani kami di sini. Setelah beberapa jam di sini temani, dan alhamdulillah berada di kantornya Mas Kades. Ada banyak hal yang memang perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat, bahwa salah satu untuk membangun desa, memberdayakan desa adalah faktor utama adalah kecintaan, tentang perasaan. Tadi Mas Kades bilang tentang perasaan, kecintaan terhadap desa, terus hubungan yang dinamis dengan warganya, selalu silaturahmi, menjalin silaturahmi, komunikasi dengan baik, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan desa Penggarutan akan muncul, dan unggul. Luar biasa. Demikian perbincangan hangat dengan Mas Kades Penggarutan. Terima kasih sekali atas perhatian Anda. Saksikan podcast kami berikutnya di saluran TV, UBS TV atau YouTuber Brebes Selatan. Terima kasih, sampai jumpa. Matur nuwun, Mas Kades. Sama-sama. Sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.